perang perbatasan antara Thailand dan Kamboja kembali meledak. Dalam hitungan hari, puluhan nyawa melayang, dan lebih dari 200.000 orang terpaksa mengungsi. Di tengah kekacauan ini, satu negara Asia Tenggara justru melangkah ke depan, bukan sebagai pihak bertikai, tetapi sebagai penengah perdamaian. Ya, Malaysia kini resmi menjadi mediator dalam konflik mematikan yang bisa mengguncang stabilitas kawasan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa perang ini meletus sekarang? Dan apa peran Malaysia yang kini jadi pusat perhatian dunia? Simak selengkapnya hanya di video ini. Konflik antara Thailand dan Kamboja sebenarnya bukan hal baru. Ketegangan perbatasan, terutama di sekitar wilayah cagar budaya dan daerah sengketa seperti Kuil Preah Vihear, telah menjadi sumber pertikaian selama bertahun-tahun. Namun pada Juli 2025, konflik ini kembali memanas dan meletus dalam skala besar menjadi pertempuran terburuk dalam lebih dari 1 dekade terakhir. Artileri berat dikerahkan. Serangan terjadi di malam hari. Dan warga sipil yang tak tahu apa-apa menjadi korban. Kedua belah pihak saling menyalahkan. Thailand menuduh Kamboja meluncurkan serangan pertama, sementara Kamboja menuduh Thailand melakukan provokasi. Hingga Minggu, 27 Juli 2025, jumlah korban jiwa telah mencapai lebih dari 30 orang. 13 warga sipil Thailand tewas. 8 warga Kamboja juga menjadi korban. Dan puluhan lainnya adalah anggota militer dari kedua pihak. Tapi bukan hanya korban jiwa yang jadi perhatian. Lebih dari 200.000 orang telah meninggalkan rumah mereka. Mereka kini tinggal di kamp-kamp darurat, dalam kondisi minim fasilitas, makanan, dan keamanan. Konflik ini bukan lagi sekadar pertikaian dua negara. Ini sudah jadi krisis kemanusiaan. Dalam situasi genting ini, Menteri Luar Negeri Malaysia, Muhammad Hassan, mengumumkan kabar besar, Thailand dan Kamboja sepakat menunjuk Malaysia sebagai mediator konflik. Mereka memiliki kepercayaan penuh kepada Malaysia dan meminta saya untuk menjadi penengah, ujar Hassan kepada media. Yang menarik, kedua negara juga sepakat tidak melibatkan negara lain dalam proses mediasi. Malam ini, Senin, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet dan penjabat Perdana Menteri Thailand Phum Tham Wechayachai dijadwalkan tiba di Malaysia. Pertemuan ini akan menjadi momen krusial. Apakah gencatan senjata benar-benar akan diwujudkan? Atau hanya janji kosong semata? Langkah Malaysia ini tidak berdiri sendiri. Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang juga menjabat sebagai Ketua ASEAN tahun ini telah menyerukan gencatan senjata sejak Jumat. Ia ingin membuktikan bahwa ASEAN masih relevan sebagai forum penyelesaian konflik di Asia Tenggara. Namun, tantangannya tidak kecil. ASEAN dikenal lamban dan minim aksi nyata. Apakah kali ini berbeda? Menariknya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga turut bersuara. Pada Sabtu, ia menyatakan bahwa kedua pemimpin Asia Tenggara ini telah sepakat mengupayakan gencatan senjata. Tapi publik skeptis. Apakah Trump benar-benar punya pengaruh? Ataukah ini hanya diplomasi simbolik belaka? Sementara itu, dunia internasional mulai bersuara. PBB menyerukan deeskalasi. Beberapa negara tetangga khawatir konflik ini bisa meluas dan memicu instabilitas regional. Situasi saat ini ibarat bara api di atas tumpukan jerami. Gencatan senjata telah diumumkan, tapi tembakan artileri masih terdengar. Malaysia kini jadi penengah, tapi akankah dihormati kedua pihak? Jika pembicaraan di Kuala Lumpur gagal, Asia Tenggara bisa menghadapi krisis politik dan kemanusiaan yang lebih parah. Mari kita harap, upaya diplomasi ini membawa hasil. Karena kalau tidak, mungkin korban selanjutnya bukan hanya di Thailand atau Kamboja, tapi seluruh kawasan.